Pemirsa, jejak-jejak sejarah episode ini akan melanjutkan tentang sejarah Laskar Pangeran Diponegoro. Setelah kita mencoba menguak jejak sejarah di dalam pojok wates, tim jejak-jejak sejarah berangkat menuju ke daerah Pare, tepatnya di Pondok Ringin Agung. Pondok ini didirikan tahun 1870 oleh Syekh Mbah Imam Nawawi. Konon dahulunya salah satu laskar Diponegoro yang tersebar di Jawa Timur, khususnya di Kediri. Pondok pesantren Mahir Ariyat ini juga mempunyai peninggalan-peninggalan unik. Salah satunya terdapat padepokan Mbah Imam Nawawi yang dulunya dibuat untuk tempat mengaji dan menenangkan jiwa. Nama-nama kediaman pondok juga bermacam-macam dari nama provinsi dan kota di Indonesia, seperti Sunda, Mataram, Pacitan, dan lain-lain. Peninggalan berupa bedu kuno, masjid, tempat air sejarah, sampai tanaman-tanaman bermanfaat kita akan bahas di sini. Pemirsa sekalian dari KSTV, saat ini kami berada di Padepokan Agung, Ringin Agung, Pondok Ringin Agung, Keling Kepung. Kami bersama salah seorang narasumber, yaitu Bapak Kiai Jali Romlani. Beliau adalah termasuk salah satu ahli waris dari Syekh Imam Nawawi, pendiri Pondok Ringin Agung, Kepung, Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di acara jejak sejarah spiritual. Pada acara kali ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam suasana penuh dengan kehangatan. Kami dari kru KSTV ingin tahu lebih banyak mengenai sejarah didirikannya Pondok Pesantren Ringin Agung ini. Untuk itu, monggo, bagaimana sebenarnya awalnya? Ya, pendiri Pondok Ringin Agung adalah yang namanya istilah celukane Mbah Buyut Imam Nawawi, tidak diceluk Kiai. Jadi istilahnya itu semulai dulu sampai sekarang Mbah Buyut Imam Nawawi. Yang aslinya Mbah Buyut Imam Nawawi itu asli dari Pati, Jawa Tengah. Terus mondok di Siwalan Panji, Sidoarjo. Ceritanya orang sepuh-sepuh katanya tidak akan kawin kalau tidak mendapat putranya Anwedono. Ternyata akhirnya itu ada putra Wedono ingin dikawin santri gudigen, istilah dulu kan. Istilahnya santri pondok itu banyak yang gudigen. Ternyata akhirnya itulah jodohnya Mbah Imam Nawawi dengan putra putrinya Wedono Bangil. Nah, setelah dia itu gazawut atau kawin, dia buka pondok pesantren di Pojajar Papar. Di sana sudah mekar banyak santri, tapi karena di sana itu airnya sumbernya cetek lah, cara Jawane cetek. Kalau waktu rendeng itu ada orang meninggal, akan mengubur orang meninggal itu repot nyumber
sampai ya itulah terjadi menjadi dusun Ringin Agung. Didirikan pondok di sini namanya Pondok Ringin Agung, tidak ada nyamannya. Nama Arya itu baru saja abahnya Gus Munsip itu yang membina. Terus Mbak Yai, berkenaan dengan Ringin Agung sendiri, di tempat ini apakah setelah dibabatnya hutan di area Ringin Agung, Mbah Imam Nawawi memang bermukim pertama di sini? Di sini. Nah, di sini terus pindah dari Pojajar sana, pindah pondok sini, santri tidak bawa sini, sana ditinggalkan. Nah, terus di sini berdirinya pondok tahun 1870. Mulai ada. Fungsi daripada tempat padepokan ini pertama kali seperti bagaimana gambarnya? Setelah putranya Mbah Nawawi itu 3, yang perempuan 2, yang lelaki 1, tapi yang lelaki itu meninggal masih jejaka, namanya Gus Burhan. Tinggal 2 yang putri-putri itu, wanita-wanita, Mbah Purah, Mbah Sapura. Mbah Purah dikawinkan dengan putranya Bupati Jawa Tengah, entah Jawa Tengah mana, namanya Imam Bajuri tapi mondok. Yang kedua dikawinkan mendapat orang Ponorogo namanya Imam Mukti, orang petani. Nah, akhirnya setelah anak putra kedua tadi sudah bermukim, rumahnya bisa ditempati masing-masing, dia ini untuk muzlah, bikin tempat ini padepokan. Di sini sendiri, terus ada tamu juga di sini, menemui tamu, ngaji juga di sini, itulah cerita.